Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih para warga sekolah ya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Walaupun masih banyak mendengar berita nih ya, banyak yang sakit, banyak yang segala macam gitu, flu dan segala macamnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Termasuk Mas Eka nih. Mas Eka juga sedang flu ya. Mudah-mudahan tidak parah gitu ya. Nah, tapi Mas Eka tidak bosan-bosan deh, video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi seputaran tentang KJP kepada para warga semua nih, khususnya untuk yang nanya nih, apakah jika sudah terdaftar di DTKS atau sudah ditetapkan Februari 2022 di Siladunya, apakah kita harus daftar lagi Mas Eka DTKS-nya? Padahal itu udah banyak tuh ya dijelaskan, tapi mungkin juga ada yang baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan teman-teman juga atau para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebook-nya Mas Eka. Oke langsung aja yuk kita masuk ke website KJP-nya nih ya. Nah, banyak yang nanya kan ya setelah dicari di sini, ya diperiksa statusnya, kok saya masih belum terdaftar juga ya Mas Eka ya? Padahal saya sudah ditetapkan nih di Siladu, kebetulan web Siladunya masih muter-muter seperti ini ya. Dan di DTKS juga di sini saya cari di sini dicek status pendaftaran tidak ada, tapi di Siladu sudah ditetapkan tahun 2022 bulan Februari. Pertanyaannya apakah saya perlu mendaftarkan lagi Mas Eka di, DTKS ini atau tinggal menunggu saja ya? Nah, kalau para warga menemukan atau mendapatkan, kasus seperti ini ya, begitu dicek di sini di Siladunya ada tapi di KJP-nya tidak ada gitu ya, ya, berarti entar para warga tinggal menunggu saja, yang penting di Siladu sudah ditetapkan. Nah, proses yang di Siladu ini adalah hasil dari proses pendaftaran di sini, status pendaftaran, para warga. Jadi statusnya apa di sini, kalau di sini, sudah lolos, maka berarti di sini tidak ada lagi dan dia langsung muncul di sini. Nah, kalau misalkan di sininya tidak ada, dicek status pendaftarannya di sini masih ada keterangan misalkan musyawarah kelurahannya ada X-nya, atau ada logo jam pasirnya, atau ada checklist hijaunya, atau statusnya masih, pemadanan atau segala macamnya, berarti itu masih proses status pendaftaran DTKS. Sementara kalau sudah ada di Siladu, berarti datanya sudah masuk, ya, sudah masuk tinggal menunggu ditetapkan. Nah, kapan ditetapkannya? Ditetapkannya menunggu Kemensos, ya. Jadi ditetapkan oleh Kementerian Sosial, setelah datanya ditetapkan, baru data DTKS ini bisa digunakan atau bisa dipergunakan untuk keperluan bantuan sosial. Salah satunya apa? KJP ini, gitu loh ya. Jadi kalau misalkan di sini tidak ada nih, belum muncul, tapi di sini sudah ada gitu, di Siladunya sudah muncul penetapan 2022 bulan Februari, ya udah teman-teman atau para warga tinggal tunggu saja, nggak perlu daftar-daftar DTKS lagi ya, sekali lagi tidak perlu daftar DTKS lagi ya, kalau sudah ditetapkan. Bagaimana misalkan di Siladunya tidak ada Mas Eka, terus di status pendaftaran di sini silang X gitu, X semua, misalkan di musyawarah kelurahan X, begitu dikonfirmasi ke kelurahan atau kan musyawarah kelurahan tuh X ya, terus dikonfirmasi ke kelurahan, "Ini kenapa kok tiba-tiba data saya X gitu di musyawarah kelurahan, terus dijelaskan bahwa, ibu atau bapak atau warga ini memiliki mobil. Wah, padahal saya tidak memiliki mobil. Nah, nanti di situ dijelaskan. Kalau memang tidak merasa memiliki mobil, itu bisa ditanyakan. Tapi kalau memang merasa ya mampu, ya udah gitu ya. Berarti benar surveinya, tapi kalau memang tidak benar atau, keliru, ya dikonfirmasi atau diverifikasi ulang lagi ya, sampai nanti di-checklist, kemudian baru nanti ditetapkan, baru masuk di sini. Kalau sudah masuk di Siladu, datanya sudah ditetapkan, maka nanti datanya bisa digunakan untuk keperluan KJP para warga semua. Nah, kalau misalkan sudah ditetapkan, kemudian nanti muncul, maka data itu akan muncul juga di website KJP sekolah yang kemudian nanti akan diinformasikan oleh sekolah masing-masing untuk diverifikasi kembali atau dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, bener nggak nih sekolahnya masih terdaftar di sekolah ini gitu loh ya. Nanti kalau misalkan oke oke, checklist 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 sampai nanti ditetapkan, baru nanti muncul datanya di sini, statusnya sebagai penerima KJP tahap 1 2000 sekian atau 2022 gitu, tahap 2 seperti itu ya para warga ya. Oke, jadi pertanyaannya tadi apakah, kalau sudah ditetapkan di Siladu harus daftar lagi? Tidak perlu ya.
tinggal menunggu saja prosesnya. Oke. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan kepada para warga semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan para warga mengenai tentang KJP, DTKS, dan informasi-informasi lainnya ya. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.